Timnas Indonesia kerasukan tim Eropa. Kode satu pemain tambahan jelang lawan Irak. Tarakam pemain timnas memakan korban. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menegaskan pasukannya sudah siap dan tak merasa tegang meski akan melawan Irak yang diakuinya sebagai lawan yang kuat. Marcelino menilai timnya dalam kondisi mental yang baik. Pemain KMSK Dense itu menegaskan para pemain tidak hanya mengincar satu kemenangan namun menyapu bersih sisa laga. Senada dengan Marcelino, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga optimis menjelang pertandingan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu yakin skuad Garuda mampu memanfaatkan keuntungan di laga kandang ini. Sebelumnya, Marcelino sendiri mengalami masalah mental usai dihujat netizen pada Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Alasan timnas Irak yang telah tiba di Indonesia beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Irak punya alasan sendiri untuk datang ke Indonesia lebih cepat karena biasanya tim baru akan datang H-2 pertandingan. Perjalanan jauh serta pentingnya pertandingan ini bagi timnas Indonesia menjadi alasan kenapa Irak datang lebih cepat. Usai tiba di Indonesia, Irak pun langsung menjajah lapangan di Jakarta dan akan kembali latihan. Peningkatan intensitas latihan pun akan dilakukan secara bertahap hingga hari H pertandingan. Sementara itu, wajah baru timnas Irak Muhammad Al-Tai pun akan langsung merasakan atmosfer pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno, sehingga Jesus Casas ingin membuat para pemainnya lebih nyaman bermain di laga tandang. Termasuk para pemain muda lainnya, yakni Marco Faraj dan Amir Al-Amari yang berasal dari Eropa. JIZ menunjukkan rasa bangganya menjadi orang Indonesia dengan mengalungkan bendera merah putih usai memastikan diri promosi ke Serie A Italia bersama Venezia. Sontak unggahan tersebut langsung mendapatkan sorotan baik dari netizen hingga pemain timnas Indonesia yang mengucapkan selamat kepada JIZ. Banyak yang berkomentar bahwa darah daging Indonesia melekat pada diri JIZ. Adapun JIZ setelah ini akan gabung bersama timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun ia bakal telat dan berpotensi absen lawan Irak pada 6 Juni nanti. Gelandang Persib Bandung Mark Klok belum lama ini hadir di hotel tempat pemain timnas Indonesia menginap. Momen ini diketahui dari postingan Instagram Stories Sandy Walsh, di mana ia menyebut Mark Klok yang baru turun dari mobil. Meski begitu, belum diketahui tujuan gelandang berusia 31 tahun ini hadir di hotel skuad Garuda menginap. Pasalnya, sebelumnya Mark Klok memang tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok sendiri hadir usai dirinya berhasil mengantarkan Persib Bandung meraih juara BRI Liga 1 mengalahkan Madura United di babak final. Sontak kedatangan Mark Klok mengundang beragam komentar netizen. Banyak warganet tanah air yang bangga dengan Mark Klok lantaran memberikan kehangatan bagi skuad Garuda. Namun tak sedikit yang berspekulasi bahwa Mark Klok kembali dipanggil Sintayong. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun menanggapi positif julukan Wak Haji yang diberikan netizen untuknya. Ragnar Oratmangun memang tengah menjadi salah satu idola pecinta sepak bola tanah air sejak resmi dinaturalisasi. Pemain keturunan Belanda itu diharapkan bisa menjadi opsi lini depan tim merah putih. Dukungan kepada Ragnar pun banyak dilakukan oleh netizen Indonesia. Bahkan warganet punya julukan sendiri untuk Ragnar, yaitu Wak Haji. Tidak diketahui alasan pasti mengapa julukan itu bisa melekat kepada penggawa Fortuna Sittard tersebut. Namun ini diduga lantaran sang pemain beragama Muslim. Namun Ragnar mengaku senang dengan julukan tersebut. Ia bahkan angkat topi dengan dukungan yang diberikan fans dan akan memberikan yang terbaik untuk tim merah putih. Pemain diaspora timnas Indonesia U16 Matthew Kong merasa kagum dengan gaya melatih Nova Arianto selama mengikuti pemusatan latihan menjelang Piala AFF U16 2024. Saat ini Matthew Kong menjadi salah satu pemain abroad yang bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U16. Selain itu ada pula gelandang yang tengah menimba ilmu di Prancis bersama PSG Internasional Diego Sinathrya. Matthew Kong mengaku sangat menikmati gaya bermain yang diterapkan Nova Arianto untuk timnas Indonesia U16.
Menurutnya, Nova menerapkan skema sirkulasi bola yang cepat lewat operan-operan yang pendek. Menurut pemain yang menimba ilmu di Spanyol bersama Captiva Sport Academy itu, Nova Arianto menginstruksikan setiap pemain timnas Indonesia U16 untuk bisa fleksibel dalam mengisi ruang-ruang kosong di atas lapangan. Sehingga setiap pemain tak hanya terpaku di posisinya masing-masing, mereka bisa cair dalam bergerak untuk mengeksploitasi area yang lowong saat membongkar pertahanan lawan. Turnamen antar kampung atau Tarkam kembali memakan korban. Kali ini seorang wasit asal Jawa Tengah bernama Hadi Suroso menjadi korban pengeroyokan pemain dalam final Piala Bupati Kabupaten Semarang di lapangan benar. Dari informasi yang dihimpun, salah satu tim yang bertanding berisikan deretan pemain timnas Indonesia seperti Bagas Kava, Bagus Kavi hingga ex-gelandang timnas Bayu Pradana. Video aksi pengeroyokan itu viral usai diunggah oleh akun Instagram @forumwasitindonesia. Dalam unggahan lain, @forumwasitindonesia juga melaporkan kasus itu ke Asosiasi Pemain Profesional Indonesia dan juga penegak hukum. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong buka suara terkait regulasi 8 pemain asing yang akan diterapkan di Liga 1 musim depan. Adapun regulasi tersebut dengan rincian tetap hanya boleh memainkan 5 pemain asing bebas dan juga 1 pemain asing Asia di lapangan. 3 pemain asing lainnya adalah sebagai pemain cadangan dari pemain asing yang sudah bermain di lapangan. STY memberikan indikasi bila regulasi 8 pemain asing untuk Liga 1 tidak akan membuat pemain Indonesia kalah bersaing. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, penambahan kuota pemain asing memang tak terhindarkan baik di Liga 1 maupun di kompetisi Asia lainnya. Sintayong mengaku tak masalah dan yakin para pemain lokal tetap bisa bersaing untuk mendapatkan kesempatan bermain. Menurut Sintayong yang lebih penting digarap adalah pembinaan usia dini. Di Timnas Indonesia, pemain-pemain Liga 1 juga berhasil menunjukkan kualitasnya dan kerap jadi langganan seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, dan juga Witan Sulaiman. Salah satu pandit senior Bung Binder menyampaikan rasa kagetnya melihat penampilan Timnas Indonesia saat menghadapi Tanzania. Bung Binder mengakui bahwa Timnas Indonesia berhasil menunjukkan permainan yang sangat memukau. Bahkan penampilan Timnas Indonesia tidak seperti biasanya. Kini menurut Bung Binder, skuad Garuda sudah seperti tim Eropa. Terbukti dengan begitu banyak peluang melalui skema cantik yang diciptakan oleh pemain Timnas Indonesia saat menghadapi Tanzania. Walau sudah seperti tim Eropa, Bung Binder tetap menilai Timnas Indonesia perlu melakukan perbaikan di sektor penyerangan. Pasalnya, dari sekian banyak peluang yang tercipta, tidak ada satupun yang berhasil diolah menjadi gol bagi Timnas Indonesia. Bung Binder mengingatkan bahwa finishing Timnas Indonesia perlu ditingkatkan agar bisa membuka gol bagi skuad Garuda ke gawang lawan. Publik Irak dengan akun Instagram @oc.fcb meremehkan Timnas Indonesia yang akan menjamu Timnas Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akun tersebut bahkan menyebut bahwa Timnas Indonesia bukan lawan yang sulit untuk dikalahkan. Hal itu diketahui usai dirinya mengomentari unggahan akun Instagram Iraq Football Gallery yang membagikan hasil akhir laga uji coba Timnas Indonesia versus Tanzania yang berujung 0-0. Kendati demikian, publik Irak lupa bahwa laga nanti akan digelar di kandang Timnas Indonesia. Selain itu, skuad Garuda juga semakin kuat ketimbang saat kalah 1-5 lalu. Hal itu efek kehadiran pemain-pemain diaspora tambahan macam Nathan Chuan, Tom Hai, dan Ragnar Aratmangun. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.